Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan jurnal kami. Anggota dari kelompok kami yaitu adalah saya sendiri, Aditya Hareva dengan NIM 230401307 dan Mulia Agustina. Di sini abstrak dari jurnal kami yaitu adalah perkembangan ekonomi digital di wilayah perkotaan telah membawa perubahan mendasar bagi UMKM. Platform seperti e-commerce, media sosial, dan fintech menjadi alat penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Temuan utama kami yaitu banyak UMKM mulai go digital, tapi pemanfaatannya belum merata dan belum optimal. Faktor kuncinya yaitu pelatihan digital, pendampingan, infrastruktur. Diperlukan kolaborasi pemerintah, swasta, dan kampus untuk ekosistem digital yang inklusif. Latar belakang dari jurnal kami ini yaitu adalah UMKM adalah pilar ekonomi nasional. Yang pertama, kontribusinya 61,7% PDB, temuan Kemen UKM 2023. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja kurang lebih dari 97%, lalu total UMKM lebih dari 65 juta. Ekonomi digital sedang tumbuh pesat, diproyeksi capai USD 109 miliar pada tahun 2025. Pandemi percepat adopsi digital dari 5,8% pada tahun 2019 sampai 33,6% tahun 2023. Tantangannya yaitu digitalisasi lebih cepat di perkotaan. Wilayah pedesaan masih tertinggal. Research question dari jurnal kami yaitu yang pertama, bagaimana ekonomi digital mengubah operasional UMKM di perkotaan. Yang kedua, apa peluang digital bagi pertumbuhan dan pemasaran UMKM. Yang ketiga, apa tantangan adopsi teknologi oleh UMKM. Yang keempat, apa peran pemerintah dan perguruan tinggi. Metodologi yang kami gunakan untuk menyusun jurnal ini yaitu pertama, mencari artikel dari Google Scholar, Scopus, IEE Explore, dan lain sebagainya. Menyaring dengan kriteria inklusi atau dan eksklusi, yaitu 10 tahun terakhir, yang full text dan terindeks. Dari 305 artikel menjadi 34 artikel terpilih. Hasil pembahasan. Hasil pembahasan dari jurnal kami yaitu perkembangan UMKM digital dari tahun 2019 sampai 2023, yaitu seperti ini. Seperti yang ada di layar. Pada tahun 2019, jumlah UMKM digital itu mencapai 3,79 juta. Persentasenya yaitu 5,8%. Pada Maret tahun 2022, jumlah UMKM digital itu mencapai 19 juta. Persentasenya itu mencapai 29%. Dan pada tahun 2023, puncaknya itu yaitu mencapai 22 juta dengan persentase 33,6%. Manfaat utamanya yaitu 66 sampai 87,5% UMKM alami kenaikan omset hingga 50%. Yang kedua, efisiensi operasional naik 25 sampai 40% dengan vintage. Keterlibatan pelanggan meningkatkan hingga 45%. Contoh, Raja Dimsum Cikarang yaitu efektivitas pemasaran digital 80% dengan 20% tradisional. Platform populernya yaitu Shopee sebesar 50%, Tokopedia, Instagram Shop, dan TikTok Shop sebesar 20,87%. Tantangan adopsi digital. Aspeknya yaitu infrastruktur. Tantangan dari infrastruktur itu yaitu infrastruktur itu sendiri. Lalu aspeknya lebih dari 30% desa belum stabil internetnya. Tantangannya lebih dari 30% desa juga belum stabil internetnya. Lalu literasi digital. Hanya 22% UMKM pedesaan nyaman menggunakan teknologi. UMKM masih menghadapi fragmentasi penggunaan digital, kurangnya pelatihan berkelanjutan, resistensi terhadap perubahan. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan. Pemerintah
Pertama itu programnya UMKM Go Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital. Tantangannya fokus ke perkotaan, pelatihan sekali waktu. Yang kedua itu ada perguruan tinggi, potensi besar lewat laboratorium, inovasi bersama. Bisa kembangkan alat AI sederhana, pelatihan konseptual. Yang ketiga ada platform digital seperti Shopee dan Tokopedia. Punya program pelatihan seperti Shopee University, Tokopedia Academy, tapi hanya 64,65% UMKM yang tahu. Rekomendasi strategis jalur untuk transformasi inklusif. Pelatihan pendampingan berkelanjutan bukan seminar sekali waktu, pusat pembelajaran digital berbasis komunitas yang disebut di desa atau BUMDes. Subsidi perangkat dan internet untuk UMKM pedesaan, kemitraan publik swasta seperti pemerintah, platform, dan universitas. Alat digital berbasis AI yang murah dan ramah, penggunaan koordinasi nasional untuk hindari tumpang tindih program. Studi kasus atau bukti nyatanya, contoh keberhasilannya seperti UMKM kuliner Cingkarang. Pemasaran digital, penjualan naik 35%, engagement 45%. Yang kedua, UMKM Lumpia Jawa Tengah. Gabung Tokopedia dan Shopee, transaksi naik 20-30%. Digitalisasi bukan sekadar jualan online, tapi strategis pemasaran, operasional, dan branding terintegrasi. Faktor penentu keberhasilan digitalisasi. Kunci sukses transformasi digital pertama itu literasi digital yang memandai. Yang kedua, akses infrastruktur seperti internet dan perangkat. Yang ketiga, strategi yang kontekstual seperti sesuai wilayah dan budaya. Yang keempat, komitmen manajerial dari pelaku UMKM. Yang kelima, dukungan ekosistem seperti pemerintah, platform, dan universitas. Kesimpulan dari jurnal kami ini, digitalisasi telah ubah cara UMKM berbisnis, terutama di perkotaan. Namun, tantangan literasi infrastruktur dan kesenjangan wilayah masih besar. Sinergi multi pihak seperti pemerintah, swasta, dan kampus. Kunci sukses transformasi ini harapannya penelitian ini menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan merata untuk pemberdayaan UMKM berbasis digital. Jadi itu saja presentasi hasil dari jurnal yang kami buat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Smart City dengan dosen pengampunya Bapak Harun Mukhtar. Demikian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.